Aku sesuai pikiran dengan Rocky, masa aku basernya Rocky kan enggak. Enggak ada urus. Itu bagian belakangan itu. Dulu dimai dulu ada gampang. Tadi bisa ngoceh lagi tuh. Saya terangin dulu ya. Fungsi pertama buzzer adalah mengulik-ngulik pribadi orang itu. Doxing. Yes. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu, buzzernya akan bongkar itu. Sekarang bertanya kok dia tahu? Karena buzzer ini ada, ya mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer itu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosennya ya standar-standar aja direkrut jadi buzzer. Jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si tokoh itu. Rentetannya ada tuh. Karena dia dulu wartawan, karena dia dulu adalah LSM, karena dulu dia adalah akademisi tuh. Jadi mereka punya data itu tuh. Kemudian bersembunyi di dalam akun-akun anonim. Anonim, oke. Bung Rocky, buat Anda tetap merasa bahwa buzzer itu berbahaya buat demokrasi? Bukan sekedar berbahaya aja, itu kalau berbahaya masih bisa ditangani gitu. Tapi dipelihara itu soalnya kan. Karena dipelihara maka dia jadi arogan itu. Buzzer kalau ada otak ya bagus banget kan. Kalau buzzer yang nggak ada otak itu, nggak ada otak dan lapar terus untuk menghajar pribadi orang, itu kan masalahnya kan. Wih kalau Fajrul segala macam geng itu mau debat itu dia nggak bakal jadi buzzer. Justru karena kepalanya kosong maka dia terima aja apa yang di brief oleh pemberi uang itu kan. Lalu dibongkar dan kita nggak tahu kita mau macam. Saya udah nggak punya Twitter sih. Twitter saya juga dirampok sama buzzer. Buat Anda bukan soal kebebasan bicaranya, tetapi soal didukung dan dipelihara oleh kekuasaan. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia dihadapkan dengan pikiran lain. Ini dia nggak mau berhadapan. Dia bongkar pribadi orang, bohong semua isinya. Dan kita nggak tahu kita mau hadapi dengan cara apa itu. Wong dia anonim. Kalau mau debat beginian. Tapi kan kita nggak bisa minta orang dungu itu untuk ikut dalam pembicaraan semacam ini kan. Ya. Kan itu. Jadi buzzer itu adalah kedunguan yang dipelihara oleh istana tuh. Karena istana diemin. Sekali lagi Rocky, saya membantah tidak pernah begitu. Ada penilaian bahwa ada buzzernya Pak Jokowi yang harus ditertibkan. Bagaimana Anda meletakkan ini dalam konteks? Saya bahkan tidak tahu yang mana buzzernya Pak Jokowi. Tapi buzzer itu ada anggarannya tuh. Ya, kita artinya tidak bisa menduga-duga Rocky. Artinya Bung Fajrul, kalau Bung Fajrul mendukung Rocky, Anda bukan buzzer. Kalau begitu Anda laporkan Rocky. Laporan ke siapa? Anda laporkan saja apabila itu, misalnya apabila itu ternyata merusak demokrasi, apabila itu ternyata menghina Anda, apabila itu memfitnah Anda. Sekarang saya tanya. Majukan saja. Sekarang saya tanya. Merusak demokrasi tidak buzzer ini? Coba jawab, ya apa enggak? Tunggu, ya apa enggak? Bentar Rocky. Tunggu, ya apa tidak? Kita jelaskan dulu buzzer apa ini. Kalau misalnya ada buset ini. Kok beda? Aku sama Denny ini waktu Pilpres kita ini influencer yang dibayar. Jadi aku rasa kenapa kita nggak ditawarin komisaris, kan lu udah dibayar. Masa lu minta komisaris lagi? Kalau gua kan digaji waktu itu, Mas. Gajinya gede lagi. Oh ini, bentar dulu, ini Abu Janda. Abu Janda ini dikenal oleh orang-orang dia adalah suami saya. Ini dua orang gila katanya. Cocok nggak? Cocok ya, cocok. Ini dua orang gila. Cocok nggak? Dua orang stres. Cocok nggak? Bahaya Indonesia kalau kami bersatu. Bahaya Indonesia kalau kami bersatu. Betul tidak? Kami masih sendiri-sendiri aja Indonesia bisa kita goyang.